Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan materi tentang break-even point atau BEP. Yang pertama, analisa break-even point. Break-even point atau yang disingkat BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dengan operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Yang kedua, fixed cost, biaya tetap, merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Yang ketiga, semi-variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi-fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk range atau volume tertentu. Penentuan tingkat break-even. Untuk menentukan tingkat break-even, maka biaya yang terjadi harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semakin besar hasil produksi, maka biaya tetap persatuan akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin rendah hasil produksi, maka biaya tetap persatuan akan semakin besar. 1. Pendekatan matematis. Rumus BEP yang pertama adalah menghitung break-even point. Yang harus diketahui adalah jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit atau total variabel, hasil penjualan total atau harga jual per unit. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. A. Break-even point dalam unit, dan B. Break-even point dalam rupiah. Rumus break-even point dalam unit yaitu BEP sama dengan FC bagi P tambah VC. Dan yang B, break-even point dalam rupiah, rumusnya yaitu BEP sama dengan FC bagi 1 kurang VC bagi S. Dan singkatan itu yaitu BEP sama dengan break-even point, FC fixed cost, VC variable cost, P price per unit, S sales volume. Itu singkatan dari rumus-rumus yang tadi untuk break-even point dalam unit dan break-even point dalam rupiah. Contoh kasus. Diketahui PT Gearsecond memiliki usaha di bidang alat perkakas martil dengan data sebagai berikut. 1. Kapasitas produksi yang mampu dipakai sebanyak 100.000 unit mesin martil. 2. Harga jual persatuan diperkirakan sebanyak 5.000 unit. 3. Total biaya tetap sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Penyelesaian. 1. Fixed cost. Overhead pabrik sebesar 60 juta rupiah. Biaya distribusi sebesar 65 juta rupiah. Biaya administrasi 25 juta rupiah. Total fixed cost sebanyak 150 juta rupiah. 2. Variable cost. Biaya bahan sebanyak
70 juta rupiah, biaya tenaga kerja sebanyak 85 juta rupiah, overhead pabrik sebanyak 20 juta rupiah, biaya distribusi sebanyak 45 juta rupiah, biaya administrasi sebanyak 30 juta rupiah, total variable cost sebanyak 250 juta rupiah. Penyelesaian untuk mendapatkan BEP dalam unit maupun rupiah. Penyelesaian. Kapasitas produksi sebanyak 100.000 unit, harga jual per unit sebanyak 5.000. Total penjualan 100.000 unit dikali 5.000 sama dengan 500 juta. Biaya tetap unit 150 juta dibagi 100.000 sama dengan 1.500 per unit. Biaya variabel unit 250 juta dibagi 100.000 sama dengan 2.500 per unit. Untuk mencari BEP dalam unit adalah sebagai berikut. BEP unit sama dengan 150 juta dibagi 5.000 dikurang 2.500 sama dengan 60.000 unit. Keterangan. Jadi, perusahaan harus menjual 60.000 unit perkakas martil agar BEP. Kemudian, mencari BEP dalam rupiah adalah sebagai berikut. BEP rupiah sama dengan 150 juta dibagi 1 dikurang 250 juta dibagi 500 juta sama dengan 300 juta. Keterangan, jadi perusahaan harus mendapatkan omset sebesar 300 juta agar terjadi BEP. Untuk membuktikan kedua hasil tersebut dengan BEP sama dengan unit BEP dikali harga jual, BEP sama dengan 60.000 unit dikali 5.000 sama dengan 300 juta. Pendekatan grafik. Kemudian, rumus BEP yang kedua yaitu pendekatan grafik menggambarkan hubungan antar volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta laba. Selain itu, juga untuk mengetahui biaya tetap dan biaya variabel dan tingkat kerugian perusahaan. Dari grafik di bawah terlihat bahwa untuk tiap-tiap masing unit penjualan terdapat informasi yang lengkap setiap rupiah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya maupun laba atau rugi. Jadi manajemen dapat melihat jika akan produksi sekian unit akan terlihat seluruh komponen di atas. BEP melalui grafik tampak jelas ditunjukkan baik dari segi unit maupun rupiah yang diperoleh. Bisa dilihat dengan grafik di samping. Dengan ini, pendekatan grafik dilakukan dengan menggambarkan unsur-unsur biaya dan penghasilan ke dalam sebuah gambar grafik. Dalam grafik tersebut akan terlihat garis-garis biaya tetap, biaya total yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel, dan garis penghasilan penjualan. Besarnya volume produksi atau penjualan dalam unit digambarkan pada sumbu horizontal, sumbu X, dan besarnya biaya dan penghasilan penjualan digambarkan pada sumbu vertikal, sumbu Y. C. Anggapan dan keterbatasan analisis break-even. 1. Anggapan-anggapan dalam analisa break-even point atau BEP. Pada umumnya, konsep atau anggaran dasar yang digunakan dalam analisa break-even point adalah sebagai berikut. 1. Bahwa biaya harus dapat dipisahkan atau diklarifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dan prinsip validitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. 2. Bahwa biaya tetap secara total akan selalu konstan, walaupun mengalami perubahan dalam volume produksi. 3. Bahwa biaya variabel akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan dalam volume produksi. 4. Bahwa harga jual produk tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. 2. Keterbatasan sistem break-even point. Menurut Mulyadi, keterbatasan analisa break-even point adalah sebagai berikut. A. Garis biaya keseluruhan, yakni garis yang menggambarkan jumlah biaya tetap dan biaya variabel, seharusnya tidak digambarkan sebagai garis lurus, sebab dalam kenyataannya biasanya biaya tersebut tidak berubah secara proporsional tiap satuan produk yang dijual dan dibuat, belum tentu mengeluarkan biaya variabel yang sama. B. Garis lurus yang menggambarkan penerimaan penjualan juga tidak tepat
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. C. Bagan break-even menunjukkan gambaran yang statis, sedangkan jalannya perusahaan amat dinamis. D. Seringkali demi penyederhanaan diabaikan adanya klasifikasi biaya semi variabel atau semi tetap, kemudian dimasukkan begitu saja ke dalam biaya variabel atau biaya tetap. D. Margin of safety. Margin of safety dalam hubungannya dengan analisis break-even yaitu untuk menentukan seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Apabila hasil penjualan pada tingkat break-even dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat penjualan boleh turun, sehingga perusahaan tidak menderita rugi. Hubungan atau selisih antara penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break-even merupakan tingkat keamanan atau margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Informasi tentang margin of safety ini dapat dinyatakan dalam rasio antara penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada tingkat break-even, atau dalam rasio dari selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualannya pada tingkat break-even dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri, atau dengan rumus 1. Penjualan MOS yang direncanakan. MOS sama dengan penjualan per budget dibagi penjualan per titik dikali persen. 2. Penjualan MOS. MOS sama dengan penjualan per budget dikurang penjualan per titik impas dibagi penjualan per budget dikali persen. Kesimpulan, break-even point atau BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Tujuan dari analisis break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Analisis break-even point secara umum dapat memberikan informasi kepada pemimpin bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost atau biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even point dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even dapat dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini dapat dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual adalah konstan, karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even. Apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau sebandingnya antara satu produk dengan produk lain atau sales mix haruslah tetap, karena keadaan ini dapat dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual adalah konstan, karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even. Jadi, tujuan dari break-even point yaitu untuk mengetahui pada volume penjualan atau produksi berapakah suatu perusahaan akan mencapai laba tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.